Ada satu cerita yang gue dapet. Jadi ada satu orang yang memulai dengan niat baik. Tapi ujung-ujungnya ternyata niat baik tuh gak segampang itu Nat, Moy. Jadi satu orang ini ngebantuin temennya dia. Tapi malah dia ikutan repot gitu. Bahkan si cowok ini, si orang ini, saking repotnya dia ngalamin yang namanya kejadian horor. Waktu pas mudik gitu? Pas mudik. Oh. Jadi sebenarnya bukan dia yang mudik. Jadi si cowok ini nih, ada satu orang cowok namanya Rama. Dia tuh lagi main ke kosan temennya. Kita sebut aja namanya Risa ya. Oke. Cewek nih. Terus besokannya Rama tuh diminta sama Risa buat nganterin Risa mudik ke daerah Banten. Nah karena Rama tuh gak pernah naik motor jauh-jauh, awalnya dia tuh nolak. Karena katanya Bandung-Banten tuh jauh banget. Oh, dia tinggal di Bandung? Di Bandung. Nah si Risa ini mau mudik ke Banten. Jauh kan? Ya lumayan sih. Naik motor pula. Cuman berhubung Rama tuh gak tega ngelihat Risa naik motor sendirian, Bandung-Banten, cewek pula kan. Ya udah akhirnya dia coba bantuin lah. Soalnya Risa ini pulang emang dia mau mudik ke Banten itu, dia mau nengokin ibunya yang lagi sakit. Ya udah akhirnya Rama putusin lah buat ngelakuin niat baik nganterin Risa. Oke. Berangkat nih mereka berdua, Rama sama Risa dari Bandung sekitar jam 11 siang. Dan ini pertama kalinya mereka berdua tuh naik motor jarak jauh. Dan ini emang rencananya pulang pergi Nat, Moy. Jadi Bandung, Banten, Bandung lagi. Oh, di hari yang sama. Di hari yang sama, rencananya kayak gitu, Pepe. Nah singkat cerita, awal jalan dari Bandung sampai ke daerah Cianjur semuanya itu normal-normal aja. Aman-aman aja, biasalah. Lancar macet, sampai panas hujan juga, dan sampai Bogor itu ya pokoknya aman lah. Tapi keadaannya mulai berubah nih, sewaktu sampai mereka tuh di Bogor sekitar jam 4 atau 5 sore lah. Nah di sini Risa tuh bilang ke Rama, kakaknya Risa tuh nelpon, nyuruh buat gak usah lanjutin dulu perjalanannya. Nah heran dong Rama, kayak kenapa emang? Kakaknya Risa bilang, mending nginep dulu aja semalam di rumah kakaknya Risa di Bogor. Besokannya baru lanjut perjalanan lagi. Karena katanya kalau misalkan lanjut di jam segitu, ada daerah yang bakal dilewatin tuh bahaya, kata kakaknya Risa. Oke. Dan daerah ini tuh banyak kejadian rawan lah, maksudnya bahaya, kecelakaan atau apa gitu. Dan itu di daerah Jasinga namanya. Mungkin kalau orang Bogor tahu kali ya daerah situ. Singkat cerita, karena Risa nih ngeyel, pengen lanjut buat nengokin ibunya ini, akhirnya mereka lanjut lah. Maghrib lewatin Bogor dan udah masuk nih ke daerah Jasinga itu. Dan usut punya usut, katanya daerah itu tuh dulu bekas hutan belantara luas gitu. Awal masuk daerah itu tuh sebenarnya masih normal-normal aja. Walaupun gelap, masih kedengeran lah suara azan. Walaupun agak samar-samar gitu ya. Dan lampu tuh masih rada terang. Masih kelihatan juga di kanan kiri mereka tuh kayak ada kampung gitu lah. Pokoknya perumahan-perumahan gitu lah. Nah cuman di sini nih Nat, Moy, mulai kejadian anehnya. Jadi sekitar jam 7 malam, Risa tuh bisik-bisik ke Rama. Katanya daerahnya kok sepi ya, kayak ada yang aneh. Banyak rumah di pinggir jalan situ, tapi mereka tuh gak nemu satu orang pun yang ada di depan rumah. Jadi seakan-akan rumahnya banyak, tapi pada kosong semua gitu. Dan gak ada orang sama sekali. Aneh sih. Dan entah kenapa hal ini tuh bikin Rama tuh merinding juga. Udah daerahnya tuh panjang jalannya, ketemu mobil motor juga jarang. Paling nemu cuma 1-2 mobil motor yang emang pengen nyalip Rama gitu loh. Itu pun mobil-mobilnya tuh pada kenceng jalannya. Jadi ya emang mereka berdua aja tuh di situ. Nah ada satu waktu di malam itu, ibunya Risa tuh tiba-tiba nelpon. Ditanya udah sampai mana. Risa jawab lah, udah sampai Jasinga. Nah ibunya Risa bilang di telepon, hati-hati kalau ada apa-apa, jalan terus aja, gak usah berhenti. Jangan meleng dan jangan ngantuk, kata gitu. Nah Rama tuh gak sadar kalau ternyata suasana tuh udah gelap banget, ngelewatin kampung-kampung bahkan sampai masuk hutan gitu tiba-tiba. Dan semakin jalan ke depan, makin gak ada tuh motor mobil yang lewat sama sekali. Jadi makin sendiri nih mereka berdua nih. Jalanan mulus, jalanannya bagus, tapi anehnya jam segitu tuh sepi banget. Samar-samar, Rama tuh dengar
Risa tuh di belakang baca-baca bismillah gitu. Nah spontan, Rama tuh langsung merinding. Dia nengok kanan kiri. Tiba-tiba kepalanya Rama digetok dari belakang sama Risa. Kayak Risa tuh bilang, udah gak usah tengok-tengok, gak usah meleng. Jalan lurus aja, ikutin garis putih marka jalan. Intinya lo fokus nyetir aja lah. Ya. Dalam hati Rama, aduh kenapa tadi gak nurut sama kakaknya Risa ya. Tapi udahlah, udah terlanjur. Sampailah mereka di satu jalanan, kayak lewat pinggiran tebing, danau, dan hamparan kebun sawit yang gelap gulita gitu. Nah di sini nih, di tengah jalan yang kanan kirinya tuh ada kebun pepohonan gitu. Mereka ngedenger ada suara yang kira-kira jauh dari mereka. Samar-samar suaranya tuh kayak manggil-manggil mereka gitu. Dari arah pepohonan di kanan kiri mereka. Suaranya kayak suara cowok manggil-manggil. Hey, 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 gitu. Aduh. Karena Rama kaget, dia langsung refleks tuh ngegas motornya biar ngebut gitu kan. Tapi taunya di depan mereka itu jalan belok-belok, nanjak pula. Jadi kayak jalanannya makin susah nih buat dijalanin. Udah pakai motor matic juga nih mereka. Jadi nanjak tuh kayak susah lah gitu. Nah Risa juga jadi takut. Langsung dorong-dorong Rama lah buat yaudah buruan ngebut-ngebut. Cuman nih agak susah kan karena jalannya nanjak kan. Selang beberapa meter ke depan ada suara lagi tuh. Kali ini samar-samar suara cewek kayak nangis terisak gitu loh. Dan suaranya persis dari sebelah kanannya Rama. Jadi di tengah jalan itu tuh lagi naik motor. Karena ngedenger suara itu, Rama dan Risa tuh sama-sama doa yang kenceng sambil nancep gas gitu loh mereka berdua. Udah mulai lewat turunan, Rama ngebut sengebut-ngebutnya. Tapi apesnya, pas turunan jalan, itu tuh agak rusak dan kena lobang jalan gitu mereka berdua. Dan tiba-tiba, karena kena gajlukan kayak gitu, lampu motornya Rama tuh mati. Waduh. Makin gelap kan. Gak tahu tuh gimana rasanya mereka di tengah-tengah hutan, cuman ngandelin lampu motor doang nih tadinya. Ya tapi tiba-tiba gelap semua gara-gara lampu motor Rama mati. Iya. Di situ Rama hampir tuh berhenti buat benerin lampu motornya dia. Cuman Risa maksa buat lanjut aja, nggak usah berhenti. Walaupun nggak pakai lampu nih mereka nyetirnya. Ya terpaksa lah tuh mereka jalan di tengah pepohonan gitu. Dan cuman dengan cahaya seadanya aja. Ya seadanya pun gelap banget kan. Iya anjir, serem banget. Jadi Rama tuh mulai pelan-pelan jalannya sambil mereka tuh banyak-banyak berdoa lah sepanjang jalan itu. Gak lama dari situ Rama ngerasa kok di depan agak terang. Kayak rasa-rasanya tuh ada cahaya dari belakang mereka. Kayak ada cahaya mobil gitu loh, kebayang gak sih? Ada mobil di belakang lu ngasih cahaya ke depan biar lu kelihatan di depan ada apa. Udah agak tenang tuh si Rama di situ karena dia ngerasa oh berarti kita nggak berdua doang nih, ada orang lain lah at least. Nah pas Rama cek loud spion itu kelihatan ada sen kedip-kedip gitu loh, jadi kayak ada mobil yang mau nyalip si Rama gitu. Nah Rama suruh Risa buat ngecek ke belakang ke arah mobil itu, coba lihat aja, kasih kode, siapa tahu bisa diajak iring-iringan nih, bisa bareng gitu jalannya. Nah tapi pas Risa nengok ke belakang itu gak ada apa-apa. Gak ada mobil, motor sama sekali. Kok gitu? Kosong aja gitu. Tapi kan di spion ada mobil kan? Nah itu dia. Tapi pas Risa nengok ke belakang gak ada apa-apa. Kosong aja. Gelap gitu. Gelap. Anjir. Wah di situ Rama langsung tancap gas kenceng banget. Dan dengan posisi ketakutan sambil ngebut gitu. Rama ngerasa pas dia lagi ngebut nih, kayak ada bayangan hitam gitu loh di sebelah kanan motornya dia. Lari kenceng banget. Waduh. Wah itu Rama benar-benar panik, sepanik-paniknya. Cuman untungnya gak lama dari situ lampu motornya Rama tiba-tiba hidup lagi. Singkat cerita, sampailah mereka ke daerah pinggiran Banten. Lampu-lampu mulai kelihatan, udah agak rame, udah gak sepi lagi lah intinya. Dan tetap sepanjang perjalanan mereka gak berhenti-berhenti tuh buat doa. Baca bismillah, Yasin, surat-surat pendek, mereka zikir kenceng-kenceng. Dan setelah itu ternyata mereka berdua pun sempat kesasar juga di daerah Banten. Kayak sekitar udah 8 jam jalan, mereka berdua di motor itu, mereka kesasar. Tapi untungnya gak lama di situ.
singkat cerita mereka cari-cari jalan lagi. Mereka coba kira-kira bisa lewatin jalan mana. Dan untungnya bisa sampailah mereka di rumahnya Risa. Karena udah malam banget, ya gak bisa balik lagi ke Bandung. Udah benar-benar rawan lah kalau misalkan lu balik lagi. Ngineplah Rama malam itu di rumahnya Risa. Dan waktu tuh udah nunjukin hampir jam 12-an malam. Ngobrol-ngobrol di dalam rumah. Gak lama dari situ Rama keluar tuh dari rumahnya, kayak dia pergi ke teras lah buat duduk-duduk. Pas lagi duduk di teras tuh, dia nengok ke kiri, si Rama nengok ke kiri, dan dia tiba-tiba ngelihat ada sekelebat bayangan hitam lewat di sampingnya dia. Ngeliat kayak gitu, Rama langsung lari tuh ke dalam rumah. Dan ceritain itu semua ke ibunya Risa. Nah ibunya Risa ngedenger kayak gitu, ya udah, gak apa, tenang aja, tarik napas dulu, aman. Ngobrol lagi lah Rama sama keluarganya Risa ini. Dan ternyata ibunya Risa tuh ngejelasin, dia udah tahu sebelum Rama dan Risa ceritain kejadian di perjalanan itu. Nah makanya waktu nelpon si Risa, ibunya Risa tuh bilang, kalau ada apa-apa lanjut jalan aja kan, jangan berhenti. Benar-benar. Nah soalnya ibunya Risa bilang kalau lampu yang kedip-kedip di belakang motor itu, kata ibunya Risa tuh itu bukan motor atau bukan mobil, tapi itu adalah gangguannya. Kalau misalkan ngelewatin si jalan itu. Jadi kayak itu godaan dari sosok-sosok gitu loh. Nah yang barusan Rama lihat di luar rumah, itu bayangan yang ternyata ngikutin Rama dari Bandung. Dan justru kata ibunya Risa, itu sosok yang nganterin mereka berdua sampai ke Banten. Oh jadi diarahin sama sosok itu? Untungnya kayak ada penjaganya gitu loh Moy. Berarti sosok ini tuh yang kita kira jahat malah baik ya? Iya bisa dibilang gitu sih ya. Walaupun ada godaan-godaan dari sosok yang jahat juga. Tapi mungkin kenapa mereka gak diganggu separah itu, karena ya ada yang jagain mereka. Tuh. Itu nama tempatnya apa Bi? Tadi Bi? Yang di Bogor. Jasinga. Gue dapat cerita yang cukup mengerikan juga Bi, Nat, dari soal mudik ini. Lo bayangin aja, niatnya lo pengen mudik ke kampung halaman lo naik bis. Tapi ternyata bis yang lo naikin itu bisa hantu. Wah, gila kan? Gila banget. Hancur. Nah jadi ada satu cewek namanya Lina. Dia itu ada niatan buat pulang kampung tuh beberapa hari karena lagi ada tanggal merah. Nah Lina ini ngekos di Jakarta dan mau pulang kampung ke daerah Sumedang, Jawa Barat. Dia ini ditemenin sama temennya namanya Ira buat beres-beres gitu loh. Kayak kan harus packing segala macam. Nah si Ira inilah ngebantuin si Lina. Pas lagi beberes di kosan, tiba-tiba ibu Lina tuh nelpon. Ibu bilang lah kayak, "Nah kenapa kamu harus naik bis malam-malam? Kenapa gak besok pagi aja, ibu khawatir." Nah si Lina bilang kayak, "Ibu gak usah khawatir bu, kan aku udah suka naik bus, tenang aja." "Iya udah kalau kayak gitu ibu tunggu ya. Tapi kalau misalnya ada apa-apa kamu kabarin ibu." Yang intinya ibunya Lina tuh kayak nitipin pesan kayak gitulah. Yaudahlah singkat cerita, akhirnya Lina tuh beberes dan udah siap buat ditemenin sama Ira ke terminal bus. Lina itu nyampe di terminal bus sekitar jam 11:30 malam dan pergi ke tempat bus yang ngetem gitu loh. Jadi kan terminal gede kan. Nah dia tahu tuh kalau misalnya bisnya tuh misalnya di ujung sana, di jalan ke sana. Tapi baru banget Lina ini mau naik ke busnya, tiba-tiba Lina tuh dicegat sama kayak orang yang penampilannya tuh kayak pengemis gitu Nat. Kayak kayak orang gila gitu lah. Nah baju tuh compang-camping, terus kayak bau badan tuh nyenget banget, pokoknya kumel banget lah gitu. Nah orang ini tiba-tiba tuh narik tasnya Lina, terus bilang kayak, jangan naik, bahaya gitu. Nah Lina sama Ira ngeliat kayak gitu kayak risih lah, dia bilang apaan sih gitu. Jadi kayak ada perdebatan dikit lah. Nah dibantuin tuh sama kayak kondektur bisnya, jadi kayak diusirin tuh si orang gila ini nih. Nah kondekturnya bilang lah kayak, orang gila tuh emang dia suka ganggu mbak gitu. Lina nanya lah kayak, "Pak itu orang gila ya pak?" Nah kondekturnya bilang kayak, "Iya mbak, yaudah naik aja yuk, gak usah diladenin orang itu." Udah akhirnya si Lina tuh naik aja tuh ke bisnya, karena udah diburu-buruin sama kondekturnya juga kan. Lina masuk busnya dan dia lihat kalau misalnya tiketnya dia itu ada di posisi belakang, di seat belakang busnya gitu. Dia duduk dan akhirnya gak gitu lama busnya jalan lah. Pas busnya jalan pelan-pelan ini, dari dalam bus tuh Lina ngeliat ke arah si orang aneh tadi nih, yang nyegat Lina itu. Nah orang itu tuh masih berdiri di pinggir jalan sambil kayak ngeliatin Lina aja gitu, bengong aja. Nah di situ Lina tuh ngeliat di samping si orang aneh itu, orang gila itu,
ada kayak sosok cewek baju putih berdiri juga ngikutin si orang itu. Dan sosok cewek ini mukanya hancur Nat. Ngeliatin Lina aja. Jadi kan bisnya Lina jalan nih, jalan pelan-pelan. Nah Lina itu tatap-tatapan sama si cewek itu juga kayak ngeliatin Lina. Jadi kayak palanya tuh gerak gitu loh. Wah gila. Terus Lina bingung lah di situ karena harusnya yang dia lihat pas dia udah di bus itu dia ngeliat temennya dong, si Ira kan. Nah tapi tuh Lina nggak ngeliat sama sekali. Ira tuh kayak hilang gitu aja gitu loh. Nah Lina tuh coba kayak ngusap-ngusap matanya. Dia tuh ngerasa kayak gue salah ngeliat lah. Dan pas diusap-usap matanya, pas dia nengok lagi ke arah kaca, ternyata ya sosok itu masih ada dan masih ngeliatin si Lina ini dari luar bus. Sampai akhirnya busnya pergi dan Lina udah nggak ngeliat lah sosok ini. Selama di perjalanan Lina tuh kayak berusaha bodo amat dan dia tuh juga berharap buat ngelupain kejadian tadi. Nah setelah tenang akhirnya Lina berusaha buat tidur tuh. Suasana di bus itu tuh gelap, sunyi, pokoknya kayak nggak ada satu orang pun yang ngomong. Mungkin karena udah tengah malam, mungkin pada capek ya. Dan Lina juga ngerasa kayak ya udah akhirnya kalau misalnya udah diem semua sunyi, ya udah gue coba tidur aja. Nah pas sembari dia lagi nyoba tidur, dia pun juga kayak lagi nungguin kondekturnya. Kan biasanya kan kondektur datang buat kayak ngambilin tiket gitu kan. Tapi kondekturnya juga nggak datang. Kayak ya udah gitu cuek aja. Makin lama perjalanan, busnya tuh makin dingin dan dia tuh kayak berusaha buat ngeraba-raba selimutnya gitu. Jadi kan di bus kan selalu dikasih selimut kan. Nah dia tuh udah siap-siap buat pakai selimut. Makin dingin busnya, dia tuh kayak ngerasa kayak mana selimut gue. Jadi kayak dia ada geser gitu loh, nyari selimutnya. Dan ternyata selimutnya jatuh ke bawah kakinya. Tahu selimutnya jatuh, Lina berusaha ngerunduk buat ngambil selimutnya dong. Nah pas dia nengok ke bawah, ternyata Nat, di bawah kakinya Lina itu ada sosok cewek, mukanya hancur, lagi meluk kakinya. Waduh. Lu kebayang segila apa, seserem apa kan? Nah di situ tuh Lina berusaha coba merem, dia berdoa aja karena dia sebenarnya kaget, tapi dia tuh nggak enak buat teriak. Karena kan busnya lagi sunyi diem aja kayak gitu kan. Setelah dia udah baca-baca doa dan dia coba belekin mata dia, untungnya si sosok yang ada di kaki dia tuh udah hilang. Terus Lina tuh kayak coba ngeliat kanan kiri, kayak nyari dalam tanda kutip pertolongan lah ke salah satu orang-orang yang ada di bus itu. Nah tapi yang Lina ngeliat itu tuh kayak orang-orang ini tuh penumpangnya kayak pakai jas hitam kayak cuman bayangan doang itu lebih Nat. Jadi bentukannya kalau misalnya lo habis mudik, lo lagi mau mudik nih, ya lo kan pakai baju biasa aja gitu, kayak baju kayak kita casual gitu lah. Nah si Lina tuh ngeliat di dalam busnya itu semuanya kayak pakai baju jubah hitam. Jadi kayak bayangan gitu loh, nangkap gak? Terus Lina tuh ngerasa kayak suasananya makin dingin. Dia coba kayak killing time buat ngeliat keluar jendela gitu. Nah pas dia ngeliat keluar jendela, dia tuh ngerasa kayak jalanan yang dia lihat tuh beda. Nggak kayak dia biasa kayak perjalanan pulang kampungnya dia gitu loh. Karena ini kan bukan pertama kali kan. Jadi dia tahu lah kayak jalanan kampungnya dia kayak gimana. Dia tuh ngeliat di luar jalanannya itu tuh kayak banyak banget orang-orang di pinggir jalan lagi jalan pakai kayak pakaian tradisional gitu. Dan rumahnya tuh jadi kayak rumah-rumah zaman dulu gitu loh. Harusnya perjalanan rumahnya dia itu ke kampung dia nggak kayak gitu. Makin panik tuh Lina dan dia ngerasa kayak ini gue kesasar deh, kayak ini tempat gue asing banget gitu. Nah Lina makin ketakutan, dia menggigil, nafasnya sesek dan dia tuh bener-bener ketakutan banget lah. Sampai badannya tuh gak bisa gerak sama sekali Nat. Lina coba baca doa, sebisa mungkin doa apapun yang dia bisa dia baca. Dan lama-lama alhamdulillahnya badan dia tuh bisa digerakin lagi. Lina coba tuh kayak makin merhatiin ke arah luar jendela. Pas dia ngeliat ke arah jendela, keluar jendela tuh, dia ngeliat ada kayak sosok cewek baju putih lagi gelantungan di atas pohon. Waduh. Dan sosok ini tuh banyak banget Nat. Gak cuma satu gitu. Serem banget. Lina takut banget. Dia tuh mikir kayak ini nih fix banget ada yang gak beres di perjalanannya dia ini gitu. Terus pas dia lagi panik, dia ketakutan, busnya tuh berhenti tiba-tiba. Nah pas busnya itu berhenti, dia tuh ngeliat kayak penumpang-penumpang yang tadi kayak bayangan yang pakai baju serba hitam itu tuh turun dari bus. Nah Lina mutusin buat turun juga lah. Dia mikir kayak daripada gua jalan terlalu jauh dan gua gak tau ini di mana. Akhirnya Lina mutusin buat turun tuh dari busnya. Tau gak Nat? Ternyata selama perjalanan itu, berjam-jam itu, dia tuh belum pergi sama sekali dari terminal. Wah. Jadi dia tuh turun dari bus, yang dia lihat itu tuh terminal yang tadi. Gila. Dia linglung banget, dia bingung banget, dia deg-degan banget. Sampai Lina tuh coba nyari pertolongan lah. Untungnya ada kayak tukang ojek itu mangkal di dekat terminal itu. Buru-buru lah Lina tuh naik ojek itu dan dia minta dianterin ke kosannya lagi. Pas sampai kosan, Lina tuh langsung masuk ke kamar Ira dan Lina tuh langsung ceritain lah semua kejadian dialamin ke Ira ini. Ira yang denger cerita Lina ya
takut banget lah, merinding banget lah. Dan ternyata Lina tuh dari tadi tuh naik bus hantu Nat. Iya. Dan terminalnya itu ya di sana aja, bisnya tuh di sana aja, nggak kemana-mana. Dan Lina bilang ke Ira pas dia masuk ke bus itu, Lina nggak ngeliat sama sekali, nggak ngeliat Ira sama sekali. Dia tuh cuma ngeliat ada kayak sosok cewek tinggi baju putih ngeliatin dia. Nah padahal Ira bilang, Ira tuh lagi nungguin si Lina. Bahkan pas Ira ini di bawah, di luar bus itu, si Ira tuh lagi dada-dada ke Lina. Tapi Lina tuh gak ngeliat sama sekali ada Ira. Aduh, wah gila itu aneh banget sih Muy. Gue ngedenger aja ya, deg-degan anjir. Lu yang dapet cerita kayak gitu pas lu baca nih ya sebelum ceritain ke kita, lu gak sampai mual, sampai asam lambung gitu? Gue deg-degan, gue keringetan, tapi untungnya asam lambung gue gak naik. Tapi kalau misalnya di posisi sendiri nih, gue jadi Lina ya, gue tuh pasti bakal keringetan gue mual. Dan gue yakin banget pasti asam lambung gue tuh gak karu-karuan sampai naik ke tenggorokan kali.